Pada 2 April 2024 lalu, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengungkap kasus dugaan korupsi penambangan timah ilegal di lahan milik PT Timah. Kasus ini telah menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan hingga 271 triliun bagi negara dan menjadi perhatian kita semua. Dalam video ini, kita akan membahas beberapa kasus korupsi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong transparansi dan akuntabilitas. Kami berharap dengan menonton video ini Anda akan lebih memahami dampak korupsi terhadap masyarakat dan pentingnya memberantasnya. Simak video ini sampai akhir. Sejarah politik Indonesia telah mengalami perubahan kekuasaan yang signifikan selama bertahun-tahun. Pada masa kepemimpinan Pak Soeharto, tuduhan korupsi merajalela dan hal ini banyak didokumentasikan. Sejumlah besar uang diyakini berkisar antara 15 hingga 35 miliar dolar telah digelapkan selama 31 tahun pemerintahannya. Kasus-kasus korupsi seperti ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan dan menjadi pengingat akan perlunya kepemimpinan yang beretika. Pertamina pada tahun 1969 melakukan diversifikasi investasinya ke bisnis non-migas termasuk hotel, restoran, agen perjalanan, dan persewaan pesawat ke luar negeri. Biaya investasinya sebesar 3,5 miliar rupiah dan 600.000 dolar US. Namun, tercatat hanya 153 juta rupiah dan 132.000 dolar US. Hal ini menyoroti perlunya pencatatan yang akurat dan pelaporan yang transparan untuk memastikan investasi yang adil dan menguntungkan. Pada awal tahun 1990-an, terungkap kasus penggelapan di Bank Duta yang melibatkan beberapa pejabat negara. Kasus tersebut melibatkan Wakil Direktur Utama Diki Iskandar Dinata yang kedapatan menyelewengkan dana senilai 811 miliar rupiah. Meskipun masalah ini sangat serius, peristiwa ini membantu memperkuat sistem hukum Indonesia dan menjadi pengingat bahwa tidak ada seorang pun, apapun posisinya, yang kebal hukum. Pada tahun 1997 sampai 1998, Indonesia mengalami krisis moneter yang menyebabkan nilai mata uang rupiah mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan dengan dolar Amerika Serikat. Situasi ini mengakibatkan penarikan uang secara besar-besaran dari perbankan di Indonesia, sehingga menimbulkan krisis likuiditas di sektor perbankan. Meskipun demikian, krisis ini memungkinkan pemerintah Indonesia untuk mengidentifikasi kelemahan sektor perbankan dan mengambil langkah-langkah perbaikan untuk mengatasinya. Pada saat krisis ekonomi, pemerintah dan Bank Indonesia bekerja sama untuk memberikan dukungan keuangan kepada bank-bank yang mengalami kesulitan. Dana Moneter Internasional atau IMF juga meminta Indonesia memberikan dana bantuan kepada beberapa bank yang sedang mengalami krisis. Pada bulan Desember 1998, Bank Indonesia menawarkan bantuan kepada 48 bank di tanah air melalui skema BLBI dengan total dana sebesar 144,53 triliun rupiah untuk membantu mereka mengatasi tantangan dan melanjutkan operasinya. Dukungan ini sangat penting dalam menstabilkan perekonomian dan memastikan bahwa dunia usaha dapat terus berfungsi. Pada tahun 2000, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mengungkap beberapa permasalahan terkait penyaluran dana BLBI yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 138,7 triliun rupiah.
Lebih lanjut, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP menemukan 28 bank penerima dana BLBI telah mengalihkan dana hingga 54,5 triliun rupiah. Meskipun kejadian-kejadian ini sangat disayangkan, kejadian ini menyebabkan perhatian yang lebih besar pada akuntabilitas dan transparansi di lembaga-lembaga keuangan untuk mencegah situasi serupa terjadi di masa depan. Mulai tahun ini, pemerintah Indonesia menindak pihak-pihak yang belum melunasi utangnya terkait dana bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Satgas BLBI yang dibentuk untuk menangani tagihan negara akan menyita aset obligor dan debitur yang masih memiliki utang. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan total utang yang dikejar sebesar 110,45 triliun rupiah. Langkah pemerintah ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka yang memiliki utang dapat memenuhi kewajiban keuangannya sehingga mendukung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi negara. Tidak dapat disangkal bahwa kasus ini adalah salah satu kasus ekonomi paling signifikan yang pernah terjadi di Indonesia. Pada tahun 2008, sektor perbankan Indonesia dilanda krisis keuangan. Bank Senturi menjadi salah satu bank yang terdampak dan menghadapi permasalahan likuiditas. Untuk mencegah dampak yang lebih luas terhadap industri, pemerintah menyediakan dana sebesar 6,76 triliun melalui lembaga penjamin simpanan untuk menyelamatkan Bank Senturi pada 16 November 2008. Tujuannya untuk menjaga stabilitas industri perbankan dan mencegah dampak sistematik. Penyelamatan Bank Senturi telah menjadi topik kontroversi dan beberapa pihak menyatakan kekhawatirannya mengenai transparansi proses tersebut. Pada tahun 2018, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mendesak KPK untuk menyelidiki masalah ini dan memberikan kejelasan terhadap situasi tersebut. Selain itu, ada seruan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan dalam kasus-kasus tersebut untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan mendapat informasi dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Setelah dilakukan penelusuran mendalam, ditemukan adanya kejanggalan seputar dana talangan yang diberikan kepada Bank Senturi. Terpantau, jumlah dana talangan yang diberikan ke bank jauh lebih besar dari yang dibutuhkan. Investigasi lebih lanjut mengungkapkan bahwa beberapa pihak yang terlibat dalam proses tersebut menyalahgunakan dana publik yang dimaksudkan untuk menyelamatkan bank. Penting untuk memastikan bahwa kejadian serupa tidak terjadi lagi dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah penyalahgunaan dana publik di masa depan. Keputusan pemberian dana talangan kepada Bank Senturi saat ini tengah mendapat sorotan karena kekhawatiran tidak transparannya perjanjian yang dibuat antara pejabat pemerintah dan pemilik bank. Hal ini menimbulkan spekulasi dan kecurigaan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan. Situasi ini menyoroti isu korupsi dalam pengelolaan keuangan negara dan menyoroti perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Pada tahun 2013, pemerintah Indonesia memulai proyek pengenalan kartu tanda penduduk elektronik atau eKTP yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan identitas penduduk. Meski proyek ini berpotensi membawa manfaat besar bagi negara, sayangnya proyek ini dinodai oleh salah satu skandal korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia. KPK tak kenal lelah berupaya mengungkap dan menyelesaikan berbagai kasus korupsi. Penelusuran mereka menemukan kerugian negara mencapai 2,314 triliun rupiah setelah penyelidikan menyeluruh selama bertahun-tahun. Panitia telah mengidentifikasi beberapa orang sebagai tersangka korupsi, termasuk
pejabat Kementerian Dalam Negeri dan pejabat tinggi DPR. Orang-orang tersebut antara lain Sugiharto, Irman, Andi Narogong, Markus Nari, Anang Sugiana, dan Setia Novanto. Melalui investigasi seperti itulah kita dapat memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan kita dan mencegah insiden serupa terjadi di masa depan. Terkait sidang keempat Sugiharto dan Irman, KPK menetapkan Miriam S. Haryani sebagai pihak yang memberikan keterangan palsu. Tersangka pertama kasus ini, Sugiharto, ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 22 April 2014. Sidang perdana kasus ini digelar pada 9 Maret 2017. Kasus korupsi yang sedang berjalan kini mengalami kemunduran karena meninggalnya Yohannes Merlim, seorang saksi kunci yang berdomisili di Amerika Serikat. KPK bekerja sama dengan FBI untuk menyelidiki penyebab meninggalnya Merlim dan mengembangkan kasus ini lebih lanjut. Meskipun beberapa pelaku telah ditangkap dan dihukum karena peran mereka dalam skandal tersebut, masih ada kebutuhan untuk meminta pertanggungjawaban semua pihak yang terlibat atas tindakan mereka. PT Asuransi Angkatan Bersenjata Indonesia atau ASABRI merupakan perusahaan asuransi milik pemerintah yang memberikan layanan asuransi kepada anggota TNI dan pensiunan. Sebelumnya, Taspen mengelola asuransi dan pensiunan TNI. Namun, kejadian-kejadian baru-baru ini telah menarik perhatian pada dugaan praktik korupsi dan praktik keuangan yang patut dipertanyakan. Dibutuhkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam pengelolaan layanan-layanan penting ini untuk memastikan bahwa kepentingan anggota TNI dan purnawirawan terlindungi. Pada tahun 2012, sebuah kasus dimulai dan berlanjut hingga tahun 2019. Investigasi lebih lanjut mengungkapkan adanya praktik korupsi tertentu, penyalahgunaan wewenang, dan manajemen yang tidak memadai dalam suatu perusahaan tertentu. Ada dugaan beberapa petinggi perusahaan terlibat dalam skandal ini dan menggunakan dana peserta untuk kepentingannya. Kini, dengan temuan ini, perusahaan memiliki peluang untuk memperbaiki kesalahan masa lalu dan membangun kembali perusahaan dengan lebih transparan, akuntabilitas, dan praktik etis. Ada kasus yang sedang berjalan melibatkan Beni Joko Saputro yang sedang diperiksa terkait dugaan korupsi pengelolaan dana PT ASABRI. Perbuatannya diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 22,788 triliun rupiah. Investigasi bertujuan untuk mengungkap masalah ini dan memastikan keadilan ditegakkan. Menanggapi skandal tersebut, pemerintah mengambil tindakan cepat dan menerapkan langkah-langkah untuk meningkatkan pengawasan dan melakukan reformasi di tubuh ASABRI. Untuk memastikan akuntabilitasnya, beberapa pejabat ASABRI termasuk Beni Joko Saputro diadili atas keterlibatannya. Para terdakwa juga antara lain seperti petinggi, seperti Letjen Sony Wijaja, mantan Direktur Utama PT ASABRI, dan Maijen Adam Rahmat Damiri, mantan Dirut PT ASABRI. Tindakan ini menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan menjunjung tinggi standar etika dalam organisasi. Jaksa Penuntut Umum dikabarkan meminta hukuman seberat-beratnya terhadap Beni Joko Saputro terkait keterlibatannya dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Kasus ASABRI menjadi pengingat akan pentingnya peran pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan dana negara. Indonesia telah berjuang melawan korupsi selama bertahun-tahun. Namun, kita bisa mengatasi tantangan ini bersama-sama dengan menuntut pertanggungjawaban pemimpin kita dan tetap waspada. Kita bisa memastikan uang negara digunakan untuk kepentingan rakyat. Mari kita bekerja menuju masa depan yang lebih baik di mana korupsi sudah berlalu.
Terima kasih telah menonton video kami. Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar mengenai video kali ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe channel kami untuk konten menarik lainnya dari sejarah dunia. Sampai jumpa.